Di momen itu sebenarnya Yeonjun sangat syok dan terkaget ketika dia melihat Seunggi lagi, karena pikirnya Seunggi telah meninggal meledak di dalam mobil waktu itu. Dan akhirnya dia melihat Seunggi lagi, itu membuatnya tak bisa memikirkan apapun. Begitupun Seunggi juga yakin kalau pria bertopeng yang di hadapannya itu adalah Yeonjun. Tapi sayangnya sebelum dia berhasil mengungkap identitasnya, Sunhwa datang dan langsung memukul Seunggi sampai pingsan. 정벌이야. Bertepatan dengan kejadian itu, pintu utama telah berhasil diledakkan oleh tim keamanan SS yang mulai melakukan pengamanan. Tim Korea Utara pun terpaksa mundur, tapi Yeonjun menolak pergi karena dia masih ingin melihat Seunggi. Kelihatannya Sunhwa yang memang beberapa waktu ini sudah mulai menaruh perasaan sukanya kepada Yeonjun. Dia tak rela kalau Yeonjun balikan lagi dengan mantan kekasihnya itu, yaitu Seunggi. Karena hal itulah Sunhwa pun di situ terus-terusan berusaha menghalangi agar Yeonjun tidak bertemu dengan mantannya lagi. Tentu sikap dari Sunhwa itu membuat Yeonjun kesal padanya, tapi beruntung Sunhwa berhasil meyakinkannya untuk kabur lebih dulu jika dia tidak ingin tertangkap dan dibuang lagi oleh orang-orang yang selama ini telah jahat kepadanya. 여기서 잡히면 아무도 현주 씨만 믿어주지 않을 거예요. 일단 여기를 빠져나가야 돼요. 우리가 뭘 위해서 여기까지 왔는지 생각해봐요. Tim Korea Utara berhasil keluar dengan meninggalkan bom waktu di markas NSS yang harus segera ditangani oleh Sangwoo dan timnya. Ini sengaja mereka lakukan untuk mengalihkan perhatian tim SS yang tidak melakukan pengejaran. Yeonjun dan yang lain berhasil keluar dengan selamat, tapi Seunggi tidak sadarkan diri. Dari kejadian penyerangan ini, Baeksan mendapat masalah dan teguran dari Blue House. NSS dianggap tidak kompeten dalam bekerja dan justru menjadi bahaya tersendiri karena banyak teroris yang mengincar mereka. Baeksan terpaksa memberitahu apa yang kini harus menjadi perhatian utama mereka. Ternyata berangkas yang dicuri tim Korea Utara berisi detonator pemicu untuk meledakkan bom nuklir dari konsentrat uranium yang dibawa Chulyong sebelumnya. 초정밀 원격 기폭 장치입니다. 기폭 장치라뇨? 농축우라는 구체를 결합하는 핵폭발을 유도하는 전자 기폭 장치입니다. 지금 테러범들이 핵폭탄을 가지고 있다는 겁니까? 그렇게 추측할 수 있습니다. Selama situasi di Korea Selatan memburuk, Korea Utara tampaknya semakin percaya diri dengan rencana yang telah mereka bangun. Meskipun begitu, Yeonjun sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Karena semenjak dia melihat Seunggi lagi, tujuan hidupnya berubah. Dia tak tahu lagi harus ngapain sekarang. Dia lupa diri karena hal itulah suatu malam dia menghilang sementara dan diam-diam menyelinap masuk ke rumahnya Seunggi. Tentu saja rumah itu dalam keadaan kosong karena Seunggi sedang dirawat di rumah sakit. Di situ dia pun melihat foto di sana dan dia teringat momen-momen indahnya ketika bersama dengan Seunggi dulu. Dan tak hanya itu, dia juga teringat momen indahnya bersama dengan sahabatnya Sangwoo dan mengingat kalau Sangwoo sekarang sudah mengkhianatinya, bahkan berusaha membunuhnya. Itu membuat Yeonjun sedih. Dia ingin masa-masa indahnya dulu kembali lagi. Tentu saja adanya Seunggi membuat dia tak bisa berpikir jernih. 지금 이 시간부로 사석에서 말 깔아. 야, 어색하고 좀. 아니 좋네. 최승희. Setelah mengingat itu semua, Yeonjun pun tersadar kalau dia harus kembali kepada tujuannya, yaitu balas dendam kepada Baeksan yang telah membuat hidupnya hancur seperti ini. Bahkan dia harus melakukan itu kepada sahabatnya juga yang telah mengkhianatinya. Di tempat lain, Sangwoo membantu merawat Seunggi di rumah sakit. Sangwoo yang mengetahui fakta kalau Yeonjun masih hidup itu juga mengganggu pikirannya. Untuk menenangkan pikirannya, Sangwoo pun akhirnya minum sendirian. Karena memang dia sangat menyesal. Dia teringat kalau dia telah mengkhianati temannya dan sahabatnya sedari dulu, yaitu Yeonjun. Dia sangat menyesal melakukan itu karena sebenarnya dia juga tak ingin mengkhianati sahabatnya sendiri. Tetapi lagi-lagi saat itu dia diancam oleh Baeksan. Jika Sangwoo tidak mau berkhianat, maka Seunggilah yang akan jadi korbannya. 양심이나 책임감 때문에 야망이 흔들린다면
그 사람은 이룰 수 있는 게 아무것도 없지. 그런 점에서 너를 선택한 내 판단은 틀리지 않았어. 안 그런가? Karena sudah mabuk, dia langsung menelpon Baeksan di situ dan meluapkan semua emosinya. Dia bilang kalau Baeksan lah yang menyebabkannya seperti ini. Kenapa Baeksan harus menjebaknya? Mendengar itu, Baeksan yang sadar kalau Sang-woo sedang mabuk, dia pun bilang kalau Sang-woo melakukan ini semua bukan atas perintahnya, karena itu adalah tindakannya sendiri. Meskipun dengan ancaman dan yang lain-lainnya, tetap saja inisiatif untuk melakukan pembunuhan kepada sahabatnya sendiri itu dilakukan oleh Sang-woo. Karena hal itulah Sang-woo tidak bisa mencuci tangan atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sang-woo pun tersadar, meskipun dia ingin memperbaiki kesalahannya, semuanya telah terlambat. Mau tidak mau, dia memang harus menuntaskan semua misinya ini. 진사오, 내 말 명심해. 널 선택한 건 나였지만 판단하고 결정한 건 너다. 근데 누굴 원망한다는 거야? 또다시 그따위 터무니없는 감상에 빠져 헛소리하면 그땐 용서하지 않겠다. Kemudian situasi tidak akan membaik saat itu, apalagi dengan ancaman dari Korea Utara yang akan meledakkan Korea Selatan menggunakan bom nuklir. Ketegangan di antara dua negara yang sebenarnya saling bersaudara itu mungkin akan meningkat jika pihak Korea Selatan mengetahui kalau pencuri detonatornya adalah kelompok rahasia dari Korea Utara. Namun di sisi lain, hal yang jauh lebih hebat mungkin akan menghancurkan semua rencana yang disusun matang-matang oleh para elit itu. Berkas yang berhasil didapatkan oleh Yeonjun dari ruang arsip rahasia ternyata berisi berbagai macam misi rahasia Iris, yang salah satu di antaranya adalah membunuh keluarganya Yeonjun dulu, yaitu orang tuanya. Data yang dibuka oleh Sunhwa atas permintaan Yeonjun itu benar-benar mengagetkan. Fakta bahwa ternyata Baeksan lah yang membunuh orang tuanya Yeonjun lebih mengejutkan lagi. Mau tidak mau, Sunhwa terpaksa mengatakan fakta menyakitkan itu pada Yeonjun, termasuk mengungkap jati diri Yeonjun sebagai anak sematawayang dari dua ahli nuklir yang telah dibunuh. Orang tua Yeonjun terlibat dalam pengembangan nuklir Korea Selatan, tetapi dibunuh Baeksan yang memanipulasinya sebagai kecelakaan mobil. Yeonjun diambil dan ditempatkan di panti asuhan untuk diawasi sampai dia tumbuh dewasa. Lalu Baeksan gunakan sebagai kambing hitam untuk konspirasinya. Tentu setelah mengetahui semua fakta itu, Yeonjun semakin emosi. Dia semakin ingin untuk balas dendam pada Baeksan yang telah menghancurkan seluruh hidupnya, membunuh kedua orang tuanya dan menjadikan dia kambing hitam. 김정국, 윤미연, 현준 씨 부모님 이름 아니에요? 두 분 다 핵 개발에 참여했던 핵 물리학자셨어요. 의문의 사고를 위장해서 두 분을 돌아가시게 만든 건 백산이고요. 살아남은 현준 씨를 보안에 맡긴 것도 백산이었어요. Sementara itu, Sang-hee kembali bertugas. Dia mendapat keyakinan dari Yeon-kyu kalau Yeonjun masih hidup. Karenanya, Sang-hee meminta tolong pada temannya lagi supaya memeriksa ulang data dari Hungaria tentang kematian Yeonjun untuk memastikan apakah Yeonjun benar-benar sudah mati atau kematiannya hanyalah hasil manipulasi. Beberapa waktu setelahnya, teman Sang-hee kemudian menemui dia untuk memberitahu bahwa Badan Intelijen Hungaria ternyata tidak pernah mengirimkan dokumen tersebut kepada NSS dan kemungkinan besar memang terjadi manipulasi data. Ketika Sang-hee akhirnya mendapat kebenaran tentang keadaan Yeonjun yang masih hidup, dia terkejut sekaligus sangat lega. Yeonjun ternyata tidak benar-benar mati seperti yang ditakutkannya. 헝가리 정보국에선 그런 문서 보낸 적 없대. 누군가 조작해서 입력해둔 거야. Yeonjun sendiri sudah mulai percaya pada Chul Yong untuk berada di dalam timnya setelah keberhasilan penyusupan ke NSS. Namun dia tetap tidak diberitahu kalau Chul Yong merencanakan untuk meledakkan bom nuklir di pusat kota Seoul. Jika hal itu terjadi, maka korban jiwanya akan mencapai ratusan ribu jiwa, sesuatu yang tidak akan pernah terbayangkan oleh siapapun. Yeonjun sendiri cemas jika hal buruk terjadi dan itu berdampak pada Sang-hee. Makanya dia mencari cara supaya bisa mengatasi situasi sulit tersebut.
Bagaimanapun Korea Selatan harus diamankan dari ancaman. Di sisi lain, Seung Hee yang menemui Baeksan dan Sang-woo di kantor mengatakan kalau dia sudah mengetahui kalau Yeonjun masih hidup. Akibat Seung Hee memberitahu informasi tersebut, Baeksan justru menjadi semakin waspada. Dia yakin kalau Yeonjun akan mencari informasi tentang masa lalunya dan pasti Yeonjun akan membalas dendam. Karenanya kemudian Baeksan pun membunuh pastor yang selama ini merawat Yeonjun dari kecil agar dia tutup mulut. Setelahnya Yeonjun pun pergi ke gereja untuk menemui pastor, tetapi dia terlambat karena pastor telah meninggal. Ketika dia melihat pastor yang selama ini merawatnya meninggal, tentu saja saat itu Yeonjun sangat syok dan tentunya sedih. Tetapi dia sadar kalau ini pasti perbuatan Baeksan. Di situ Yeonjun menemukan foto masa kecilnya bersama seorang pria asing tapi terlihat akrab dengannya. Sebelum meninggalkan gereja, Yeonjun mengambil foto itu dan sebuah cincin di altar milik pastor. Namun ketika Yeonjun dan Sunhwa keluar dari gereja, mereka diserang oleh anak buahnya Baeksan. Terjadi tembak-tembakan di situ yang menewaskan 2 agen Baeksan. Beruntung karena Yeonjun dan Sunhwa berhasil lolos, Baeksan semakin gelisah. Dia takut Yeonjun benar-benar akan balas dendam dan membunuhnya. Maka akhirnya Sang-woo ditugaskan mengintai Seung Hee karena Seung Hee pasti akan mencari cara bertemu Yeonjun atau bahkan Yeonjun sendirilah yang akan menemuinya. Sang-woo masih harus menyelesaikan perintah untuk membunuh Yeonjun. Beberapa hari setelah insiden di gereja, Baeksan terlihat kembali ke Blue House untuk bicara dengan presiden mengenai masalah pencurian detonator. Presiden meyakini bahwa pencurinya adalah pihak yang tidak ingin melihat Korea Utara dan Korea Selatan berdamai. Baeksan tentu tidak tahu kalau pelakunya orang dari Korea Utara yang juga mengenalnya dan mungkin pernah terlibat dalam Iris juga. Semuanya masih menjadi teka-teki, namun saat itu Baeksan tidak terlalu fokus mencari pelaku. Dia hanya ingin menemukan detonator dan mewaspadai ancaman balas dendam Yeonjun. Sebagai antisipasinya, Baeksan bahkan terus meminta Sang-woo memburu dan membunuh sahabatnya sendiri. Perintah yang tidak akan mudah dilakukan oleh Sang-woo karena Seung Hee sudah mulai mencurigainya. Apalagi setelah dia mendapat informasi kalau pastor yang pernah merawat Yeonjun sudah terbunuh. 현준 씨 어렸을 때 보육원에서 살았던 거 알아? 옛날에 현준 씨가 자기 어린 시절에 대한 기억이 없다면서 그 신부님이 피살됐어. 이 사건 분명히 현준 씨랑 관련이 있어. Seung Hee sempat mengajak Sang-woo pergi ke makam pastor bersamanya, padahal saat itu Yeonjun sedang berada di sana juga. Untung Sunhwa melihat mereka lebih dulu sehingga dia bisa menarik Yeonjun untuk bersembunyi. Mereka pergi dari area pemakaman tanpa mendengar perdebatan Seung Hee dan Sang-woo yang memiliki tujuan berbeda. Seung Hee yang ingin menemukan Yeonjun selalu dihalangi Sang-woo yang khawatir akan kehilangan Seung Hee dan kejahatannya terbongkar. Sementara itu, Yeonjun yang lebih terfokus pada masalah-masa lalu yang melibatkan dirinya memutuskan untuk bertemu dengan pria misterius yang selama ini terhubung dengannya. Yeonjun yakin kalau pria itu mengetahui banyak hal tentang Iris dan mungkin tentang masalah keluarga Yeonjun. Langkah Yeonjun untuk balas dendam semakin jauh, tapi kondisi berbeda dialami oleh Seung Hee yang ketahuan mengakses ruang arsip rahasia tanpa izin sehingga Baeksan memintanya tidak berada di kantor untuk sementara waktu. 이게 뭐 하는 짓이야? 거기서 뭘 하고 있었는지 말해봐. 넌 자식의 상황 파악도 안 돼? 지금 이 시간부로 모든 일에서 손 떼고 명령되게 해. 나가봐. Sang Yeon mendengar kabar ini dan mengetahui kalau Seung Hee melihat Yeonjun masih hidup. Dia akhirnya membujuk Seung Hee supaya diam sampai masalahnya selesai. Dari Sang Yeon akan berusaha membantu mencari informasi baru. Di sisi lain, Yeonjun yang didampingi Sunhwa akhirnya bisa bertemu dengan pria misterius yang selama ini menghubunginya. Sunhwa diminta menunggu di luar gedung, sementara Yeonjun masuk ke dalam untuk menemui pria misterius yang ternyata adalah pria yang berfoto bersamanya saat kecil. Pria itu ternyata merupakan teman dekat orang tuanya Yeonjun saat mereka bekerja untuk program nuklir pemerintah di masa kepresidenan dulu. Banyak anggota program nuklir yang terbunuh
terbunuh secara misterius ketika presiden yang dulu tewas, dan ternyata semuanya disebabkan oleh Iris. Tidak banyak yang tersisa dari program tersebut. Pria yang kini berada di hadapan Yeonjun pun hampir tewas diburu oleh Iris yang kekuatannya cukup mengerikan, terbukti dari Vic yang berhasil membunuh banyak anggota program nuklir sendirian. 박 대통령 서거 후 핵 개발에 참여했던 핵심 인물들이 의문의 사건으로 제거되기 시작했어요. 현준 씨 부모님은 그렇게 희생되고. Kini Yeonjun punya misi baru, yaitu mencari daftar lengkap anggota Iris untuk melakukan balas dendam. Selain itu, Yeonjun harus menghentikan serangan nuklir yang akan dilakukan oleh tim Korea Utara dan menemukan dalang di baliknya, karena dia pasti terhubung dengan Iris. Yeonjun setidaknya perlu melakukan tindakan sebelum pertemuan kembali diadakan antara pihak Korea Utara dan Korea Selatan. Hanya saja tanpa sepengetahuan Yeonjun, ternyata Chul Yong juga mencurigai atasannya yang tampaknya dekat dengan Baeksan. Tapi mereka tidak bisa menyadap percakapan mereka, sehingga Chul Yong hanya bisa mengawasi Baeksan saja. Sehari setelah pertemuan, tim SSS yang dipimpin Sang-woo mencoba menggeledah pabrik-pabrik yang kemungkinan menjadi tempat persembunyian tim teroris. Sang-gi menyadari kalau Sang-woo telah berbuat curang dengan menghilangkan daftar pabrik yang paling mungkin ditempati teroris. Makanya dia melacak dan pergi sendirian ke tempat itu. 뭘 찾은 거야? 성면 창고요. 리스트에 누락된 곳이 있었어요. 이걸 좀 보세요. 아니 이건 승합차들 같은데 거리와 규모가 적당하고. 컴퓨터 잘 썼어요? Sang-woo mengetahui informasinya telah bocor dan mengabari Baeksan, membuat tim Korea Utara mendapat bocoran tentang operasi penyergapan sehingga bisa menyiapkan pelarian. Di saat yang sama, Sang-gi ketahuan dan digiring masuk ke gudang untuk menjadi tawanan mereka. Yeonjun kaget melihat Sang-gi berada di sana. Perempuan itu hampir dibunuh, tapi akhirnya dijadikan tawanan karena mengetahui kalau Yeonjun mengenalnya. 시간 없어. 죽여. 잠깐 좀. 이 여자 NSS. 그럼 뭐야? 민현이 A1하고 A2를 죽인 거야? 기다려봐. 끌고 가. 다들 빨리 움직여. Dalam tawanan kelompok utara itu, karena informasi mengenai wewenang Sang-gi di NSS diketahui, akhirnya tim utara memanfaatkannya dengan meminta Yeonjun melakukan penyiksaan supaya Sang-gi mau buka ucara. Tim SSS panik di markas mereka, apalagi mereka juga harus menghadapi ancaman serangan nuklir yang wajib dihentikan sebelum meledak di Seoul. Situasinya sudah makin sulit dikendalikan oleh Yeonjun sendiri. Dia sadar kalau interogasinya selesai dengan Sang-gi, kekasihnya itu mungkin akan dibunuh oleh tim utara. Sunhwa pun menjadi cemas meski dia tidak menyukai kehadiran Sang-gi, tetapi dia tak mungkin membiarkan Sang-gi mati. Makanya saat ada kesempatan, ketika salah satu teman Sunhwa mencoba mengakses komputer pribadi Sang-gi, dia menghapus seluruh foto yang menghubungkannya dengan Yeonjun dan Sang-gi. Yeonjun pun diam-diam membuat Sang-gi menutup matanya, dan untuk menghindari penyiksaan lebih lanjut, Sang-gi dipukuli hingga pingsan oleh Yeonjun. NSS 요원이었다면서 테러리스트가 된 이유가 뭐야? 보안 코드가 뭐야? Sialnya cara itu tidak berhasil dilakukan. Sang-gi dipaksa bangun dan disuntikkan cairan yang akan menyiksanya dari dalam supaya dia bisa mengungkapkan kejujuran. Rasanya Yeonjun sudah hampir hilang akal ketika dia melihat kejadian itu. Tapi dia tidak bisa merusak rencananya sendiri untuk menghentikan bom. Di tengah momen yang menegangkan tersebut, Baeksan tiba-tiba menghubungi petinggi Iris. Entah kenapa dia terlihat sangat mengkhawatirkan Sang-gi dan memohon supaya Sang-gi dibebaskan dari tawanan secara hidup-hidup. Permohonan Baeksan dipenuhi. Perintah untuk membebaskan Sang-gi pun sampai ke tim Korea yang menyiksanya. Sunhwa dan Yeonjun diperintahkan membawanya pergi. 풀어줘. 누굽니까? 근데 그냥 풀어주다뇨. 닥치고 있어! 그냥 풀어줘. 김선아, 이 친구와 같이 데려가서 풀어줘. Di tengah perjalanan, Yeonjun meminta Sunhwa pulang lebih dulu, sementara Yeonjun mengantarkan Sang-gi pulang hingga ke rumahnya. Sebelum pergi, Yeonjun berbisik supaya Sang-gi melupakannya saja dan melanjutkan hidupnya, supaya hidupnya tidak
bahaya. Tak lama kemudian, Sang Wo pun datang membawa Sang Hee masuk dengan mata berkaca-kaca karena dia tidak bisa mengikhlaskan kepergian Sang Hee, tetapi dia menahan semua rasa sakit itu di hatinya. Yeonjun tampak mengawasi dari kejauhan. 승희야! 승희야! 최승희! 승희야! 승희야! Beberapa hari hanya setelah insiden itu, ketika pertemuan antara Korea Utara dan Korea Selatan kembali terjadi, Chul Yong menyadari kalau atasannya memiliki maksud jahat dan ingin menguasai pemerintahan sendiri dengan membentuk republik baru. Untuk mencapai tujuannya, bom nuklir akan tetap diledakkan meskipun resikonya menelan ratusan ribu korban jiwa dari orang-orang yang tidak bersalah. Chul Yong menolak rencana tersebut dan secara terang-terangan menantang atasannya sendiri karena dia ingin memakai cara yang menimbulkan korban jauh lebih sedikit. Lagi pula, dia tidak ingin mengkhianati presiden dan rakyat Korea Utara yang telah melalui masa-masa sulit. Hati nurani Chul Yong tergerak untuk menghentikan ledakan bom nuklir, tapi ternyata upayanya tidak berhasil karena timnya tidak mau menerima perintah lagi darinya. 그 명령을 따를 수 없다고 했습니다. 제가 받은 명령은 핵폭탄을 완성시켜 서울 한복판을 터뜨리는 것이었습니다. 나는 그런 명령을 내린 적이 없다. 이번 작전의 명령권은 연긴 위원님께 있습니다. 죄송합니다. Organisasi-organisasi yang terlibat dalam situasi ini mulai goyah, termasuk NSS. Sang Yeon menyadari bahwa ada pengkhianat di dalam organisasi yang harus ditemukan dan dihentikan supaya tidak membahayakan NSS lebih lanjut. Kecurigaannya mengarah kuat kepada Sang Wo. Dia bahkan melaporkannya kepada Baeksan yang hanya berkata kalau penyidik internal akan menyelidikinya dan meminta Sang Yeon untuk fokus pada misi utamanya saja, yaitu menghentikan serangan nuklir. Baeksan menyadari kalau dia harus segera menyingkirkan Sang Wo untuk menutup mulutnya. Makanya dia memanipulasi cerita tentang Jong Hoon, pria misterius yang selama ini melindungi Yeonjun. Dalam cerita Baeksan disebut kalau Jong Hoon berbahaya dan selalu melawan NSS. Padahal sebenarnya yang dilawan oleh Jong Hoon adalah Iris. Sang Wo segera melancarkan serangannya setelah mendapat informasi tentang Jong Hoon tersebut dengan menerobos masuk ke rumahnya. Padahal Yeonjun saat itu sedang menumbuk kabar dari Jong Hoon. Sebelum dibunuh, Jong Hoon menyambungkan transmisi video ke ponsel Yeonjun sehingga dia mengetahui siapa pelaku pembunuhannya. Apa yang dilihat Yeonjun hari itu tentu saja membuat dendamnya semakin besar. Yeonjun pun akhirnya tiba di rumahnya Jong Hoon, tetapi semuanya sudah terlambat. Baeksan dan San Wo sudah pergi. Namun berdasarkan petunjuk terakhir dari Jong Hoon, akhirnya Yeonjun mendapatkan informasi baru yang bisa dia telusuri untuk menghancurkan Iris. Sementara itu ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Vic yang pernah bertemu dengan Mi Jong di klub ternyata menjalin hubungan romantis. Ikatan mereka mungkin akan menghubungkan NSS dengan Iris. Di saat yang sama, tim dari divisi anti-terorisme saat itu sudah semakin mencurigai keterlibatan Sang Wo dengan teror serangan nuklir dan bahkan Sang Yeon mulai mencurigai Baeksan juga. 그때 진사우가 비교 부탁했던 대상하고 92% 이상 일치하는 사람을 찾았어. 그게 누군데? 지금 우리 방에 실려와 있는 사체 중에 하나야. Pada pihak Chul Yong, dia mulai mencemaskan gerakan atasannya dan menghubungi Sunhwa untuk melakukan rencana lain supaya bom nuklir tidak meledak di Seoul serta menjauhkan Yeonjun dari tim. Sebab dalam rencana terbaru atasan Chul Yong bersama dengan Baeksan, mereka ingin menyingkirkan Yeonjun sebelum bom nuklir meledak. Rencana ini tampaknya terbaca oleh Sang Yeon yang diam-diam memata-matai Baeksan. Kecurigaan Sang Yeon diceritakan pada Sang Hee supaya mereka dapat mencari jawaban dalam masalah ini. Mereka juga harus menemukan Yeonjun lagi untuk mendapatkan penjelasan darinya. Tapi saat itu Yeonjun mungkin sulit ditemui. 너 인질로 잡혔을 때 현준이 만났냐? 네. 우리 NSS 내부에 배신자가 있는 것 같은데 말이야. 누군지 알아냈어. 누군데요? 진사오하고 백산 국장.
Dia bergerak jauh menggunakan identitas dan kunci yang ditinggalkan oleh Jong-hun, di mana identitas itu mengantarkan Yeonjun ke sebuah mobil yang mengalahkannya lagi ke sebuah tempat. Misinya kali ini tidak mudah juga. Dalam prosesnya terjadi kejar-kejaran di jalan, tapi Yeonjun berhasil lolos dan sampai di sebuah lapangan lepas landas. Ada sebuah helikopter yang sudah menunggu. Di dalamnya terlihat asisten presiden di Blue House, yaitu Jung-jeon. Dia membawa Yeonjun pergi bersamanya ke fasilitas penelitian rahasia untuk menemui Presiden Myung-ho. Keberadaan mereka semua tidak terlacak di lokasi itu. 누군지 기억하십니까? 아, 대통령 선거 유세 때 내 목숨을 구해준 NSS 요원 아닌가요? 이름이 김현준입니다. Di hadapan presiden, akhirnya Yeonjun menjelaskan semua tuduhan yang diarahkan padanya karena perintah Baeksan. Presiden juga diberitahu oleh asistennya Jung tentang Iris yang mencoba menghentikan upaya perdamaian Korea Utara dan Korea Selatan. Awalnya presiden sulit mempercayainya, tetapi setelah ditunjukkan video pembunuhan Jong-hun dan identitasnya sebagai pengembang nuklir di masa lalu, dia mulai percaya dan setuju untuk menyusun rencana melawan Iris serta membantu Yeonjun menghentikan serangan bom nuklir. 지금 전 핵폭탄을 가지고 있는 테러범들하고 함께 생활하고 있습니다. 그들은 제가 어떤 생각을 가지고 있는지 모릅니다. 아직 저를 자기들 편이라고 생각하고 있기 때문에 핵폭탄에 접근할 수 있을 겁니다. 이미 핵테러를 위한 움직임이 시작됐고 곧 서울 한복판에서 터뜨릴 겁니다. Ketika tim Korea Utara di bawah kendali Iris mulai bergerak untuk rencana meledakkan bom, presiden pun mulai melakukan taktiknya untuk membantu Yeonjun menyelesaikan misinya mengungkap Iris. NSS dengan tim Sang-yeon mulai bergerak juga mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Sang-woo dan Baeksan. Misi yang dilakukan oleh tim NSS bukanlah misi yang mudah, karena dalam prosesnya Sang-hee yang mencoba melacak keberadaan Yeonjun terus diikuti oleh anak buah Baeksan yang diperintah oleh Sang-woo. Meski dia berhasil menghindar, tapi lokasinya tetap terlacak oleh Sang-woo melalui sistem. Sang-woo mengetahui kalau Sang-hee mencari lokasi para teroris dan mencoba menemukan Yeonjun lagi. Jadi Sang-woo melaporkannya kepada Baeksan yang memerintahkannya untuk menghentikan Sang-hee. 접니다. 최승희 팀장을 찾았습니다. 지금 테러범 위치를 파악한 것 같습니다. 접근하기 전에 빨리 나가. 네. Makin banyak pihak yang mencoba menyerang Iris. Kini Chul Yong pun berniat membantu Yeonjun dan Junhwa. Mereka sepakat untuk bertemu di luar, membicarakan mengenai masalah bom nuklir. Tapi anehnya saat Chul Yong tiba di lokasi pertemuan, dia ditangkap sekelompok pengawal dan dibawa ke sebuah tempat untuk diinterogasi. Yeonjun pun muncul di sana menanyai keberadaan bom di mana, padahal Chul Yong sendiri juga tak tahu di mana bomnya diletakkan. Ketika diinterogasi, Chul Yong mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan tentang atasannya, Ki-hun, yang memiliki rencananya sendiri. Chul Yong sudah tidak terlibat lagi dengan rencana bom nuklir, bahkan tidak pernah mengetahui tentang Iris. Alasannya menghubungi Sunhwa adalah untuk meminta bantuan menghentikan bom. 핵폭탄을 가지고 있는 강도철은 연기훈은 지금 서울 한복판에서 핵폭탄을 터뜨리고 북남 전쟁을 준비하고 있어. 난 전쟁을 원하지 않는다. 내가 선호한테 연락한 이유도 이미 내 통제를 벗어난 핵폭탄을 찾기 위해서였어. Kesaksian itu meyakinkan Yeonjun dan menyerahkan interogasinya pada asisten Kim yang meminta supaya Chul Yong membantu menghubungi Badan Pertahanan Korea Utara untuk menghentikan rencana Ki-hun. Tapi Chul Yong tidak punya kekuasaan untuk bisa menghubungi mereka karena pasti lebih dulu dihalangi Ki-hun. Mereka tidak punya cara lain, hanya bisa mengandalkan Yeonjun dan Junhwa untuk melakukan pencarian bom tersebut. Di saat yang sama, Sang-hee sedang bergerak sendiri untuk menemukan lokasi para teroris dari utara. Sang-woo bersama timnya menyusul untuk membawa Sang-hee kembali. Sementara Sang-yeon berencana mengirimkan tim keamanan supaya melindungi Sang-hee. Namun sayangnya Sang-yeon ditangkap oleh anak buah Baeksan dengan tuduhan pengkhianatan. Sang-hee pun dibawa pergi oleh Sang-woo. 최승희 팀장을 긴급 체포한다. 끌고 가. 최승희 팀장 찾았다. 하나 빌딩 앞으로 와. 나 체포해야 하는 건 내가 아니라 진사오야. 이거 나. 뭐해?
Kali ini semakin sulit untuk mengungkap kejahatan Iris. Upaya yang mereka lakukan terus dihambat. Harapannya hanya ada pada Yeonjun, Cholyong dan Sunhwa yang terus mengorek informasi dari berbagai pihak. Sementara asisten Jung dan presiden mengawasi serta merancang rencana untuk menghentikan serangan. Dari percakapan Cholyong dengan Ki-hun diketahui oleh mereka bahwa beberapa kelompok militer baik Korea Selatan maupun Korea Utara terlibat dalam kasus ini. Mereka berencana untuk menghentikan operasional NSS lebih dulu supaya pergerakan Baeksan menjadi terbatas. Hanya beberapa menit setelah keputusan presiden dibuat, Yeonjun yang kembali ke gedung di mana tim dari Korea Utara bersembunyi akhirnya bertemu dengan Sang-woo. Mereka berhadapan satu sama lain. Yeonjun tidak berniat untuk membunuh sahabatnya itu, tapi hanya memberinya waktu untuk menegaskan keberpihakannya. 헝가리에서 나한테 총구를 겨눴을 때 그땐 넌 뭐였니? 아이리스였어? 아니면 내 친구였어? Namun Sang-woo berkata kalau dia sudah tidak menganggap Yeonjun sebagai sahabat lagi karena dia sudah melukai hatinya. Ini masih berkaitan dengan Seung-hee yang mereka perebutkan dulu. Baku tembak akhirnya terjadi di antara dua sahabat dekat itu. Sunhwa menghentikan mereka, Sang-woo pun kabur. Sementara Yeonjun mengejar para teroris yang melarikan diri. Seung-hee pun kabur dari penahanan anak buah Baeksan. Dia kembali mencari Yeonjun di tempat yang sama, tapi sudah terlambat karena Yeonjun pergi. Kembali ke NSS, Baeksan bicara dengan Sang-yeon dan mengungkap keterlibatannya serta Sang-woo yang membuat Sang-yeon kecewa. Dia masih ditahan sehingga tidak dapat membantu Seung-hee lebih jauh. Beruntungnya Seung-hee masih bisa mengandalkan Yeon-kyu dan Mi-jong untuk melacak jejak radioaktif supaya bisa menemukan bom yang juga sedang dilacak oleh Yeonjun dan Sunhwa. 기폭 장치를 농축 우라늄과 결합해서 핵폭탄을 완성시켰다면 그 작업이 진행되는 동안은 방사능이 노출됐을 거예요. Masalahnya saat Mi-jong berhasil menemukannya, anak buah Baeksan mengetahui rencana Seung-hee. Dia tetap mengizinkan Mi-jong untuk mengirimkan lokasinya pada Seung-hee supaya Seung-hee bisa ditangkap. Ketika Seung-hee mengarah ke lokasi, Yeonjun dan Sunhwa pun tiba di sana. Mereka masuk ke gedung terbengkalai itu dan berhasil menemukan berkas penggabungan uranium dan detonator. Ketika menyadari bahwa para pelaku sudah pergi lagi, baru saja Yeonjun dan Sunhwa ingin meninggalkan lokasi. Mereka bertemu lagi dengan Seung-hee di sana. Yeonjun pun langsung berhadapan dengannya. Dan untuk pertama kalinya ini adalah pertemuan antara Yeonjun dan Seung-hee yang tanpa diganggu oleh siapapun. Ketika itu mereka berdua pun langsung melepas rasa kangen mereka berdua karena sudah lama sekali mereka tidak berinteraksi selama ini. Yeonjun pun langsung memeluk Seung-hee di situ. Setelahnya mereka berdua langsung menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh mereka masing-masing. Di saat Yeonjun dan Seung-hee melepas kerinduan, Sunhwa hanya bisa menunggu di luar dengan patah hati. Meskipun dia sangat mencintai Yeonjun, tetapi dia sadar bahwa Yeonjun hanya mencintai Seung-hee. Setelah momen romantis itu, Seung-hee pun langsung menyuruh Yeonjun untuk pergi. Dia tak bisa ikut Yeonjun karena dia harus menahan Sang-woo terlebih dahulu. Seung-hee juga merasa dia harus menyelesaikan urusannya dengan Sang-woo yang telah berusaha memisahkannya dengan Yeonjun. Maka Yeonjun pun mempercayakan Seung-hee untuk menghadapi Sang-woo sendirian. Sementara Yeonjun dan Sunhwa melanjutkan pencarian bom. 진사오가 오고 있어요. 내 눈으로 확인한 것만 9명쯤인데 다 무장을 하고 있어요. 사오 씨 내가 막을게. 빨리 가. 현준 씨. Saat hanya berdua dengan Yeonjun, Sunhwa pun langsung cerita kalau sebenarnya dia sudah mengetahui sejak lama Seung-hee masih hidup. Ketika dulu di Akita Jepang, Sunhwa sempat pergi ke Korea dan dia melihat Seung-hee. Tetapi ada alasan kenapa dia tak menceritakannya kepada Yeonjun. Yeonjun pun bertanya apa alasannya, tetapi Sunhwa di sana hanya diam saja dan hanya meneteskan air matanya. Ketika Yeonjun melihat itu, Yeonjun pun akhirnya tersadar alasan kenapa Sunhwa tak pernah menceritakannya karena Sunhwa mencintai Yeonjun dan di situ Yeonjun pun langsung memeluk Sunhwa untuk meredakan hatinya karena Yeonjun juga sadar kalau dia tak bisa mencintai Sunhwa karena wanita yang dia cintai hanyalah Seung-hee saja.
Di tempat lain, Sekretaris Jung menemui Chul Yong untuk memberitahu perintah penangkapan Ki-hun yang diperintahkan langsung oleh Presiden. Chul Yong menjelaskan mungkin penangkapan itu akan sulit dilakukan dan beresiko. Lagi pula tidak akan menghentikan ledakan bom. Dia justru cemas upaya penangkapannya gagal dan malah memperkeruh situasi. Makanya Chul Yong segera menghubungi Yeonjun untuk mengambil tindakan. Selama menunggu Yeonjun kembali, Chul Yong akhirnya menuruti perintah Presiden Korea Selatan dengan menangkap Ki-hun. Namun dalam prosesnya, Ki-hun dibunuh oleh Vic yang berusaha membungkam rahasia Iris. Yeonjun, Sunhwa, dan Chul Yong berusaha menangkap Vic, tapi gagal. Mereka akhirnya tidak mendapat informasi apapun malam itu. Sementara itu, Seung-hee dan Sang-woo pun mulai berdebat di situ. Sang-woo di situ berusaha cerita kalau alasan kenapa dia harus mengkhianati Yeonjun karena jika dia tidak melakukannya, Seung-hee lah yang malah disuruh untuk membunuh Yeonjun dengan tangannya sendiri. Tetapi Seung-hee tak bisa menerima cerita itu dan tetap menyalahkan Sang-woo atas apa yang terjadi pada Yeonjun. Selama perdebatan itu, waktu tetap bergulir dan semua yang mengetahui tentang ledakan bom makin waspada. Mereka hanya punya waktu sampai pagi untuk menghentikan aksi para penjahat. Presiden Myung-ho mengatur rencana lain. Dia bilang pada Chul Yong bahwa meskipun bom meledak di Seoul, tetapi kudeta di pemerintahan tidak boleh terjadi. Presiden pun mengirim Chul Yong kembali ke Korea Utara untuk memperingatkan ancaman kudeta di pemerintahan Korea Utara. 날이 밝는 대로 핵은 터지고 광화구세의 쿠데타도 예정대로 진행될 거라고 호언했습니다. 지금 북으로 돌아가 쿠데타를 막는데 힘써주시오. 제가 할 수 있는 한 최선을 다할 생각입니다. Sedangkan Yeonjun masih harus tetap mencari para pembawa bom. Pagi sudah tiba, para penjahat tetap menjalankan rencana. Mereka ternyata sudah memasang bom pada sebuah bus tur kota yang akan meledak saat tiba di Gwanghwamun. Pada waktu yang sama, pasukan Pampres yang diperintahkan Presiden sedang bergerak untuk menangkap Baeksan, Sang-woo, dan anggota mereka. Mereka berusaha menghindar, tapi setelah itu Sang-woo dan yang lain diminta menyerah oleh Baeksan. Begitu pula Baeksan yang menyerahkan diri dengan sukarela setelah jabatannya sebagai Direktur NSS dicopot. 현 시간부로 백산 NSS 국장을 직위 해제하겠습니다. Di Korea Utara, Chul Yong yang telah kembali akhirnya memaksa seseorang untuk mengetahui rencana ini untuk membocorkan target bom nuklir untuk menghentikan titik pemasangannya. Setelah mendapat informasi tersebut, Chul Yong segera menghubungi Yeonjun yang bergerak ke Gwanghwamun. Waktu mereka tidak banyak, 5 menit menjelang ledakan bom, pihak NSS berusaha memblokir gelombang radio karena menyadari alat picu bom memanfaatkan gelombang tersebut. Upaya mereka berhasil meski pemicu ditekan, tetapi bom itu tidak meledak. Tim penjahat dari Korea Utara terpaksa kembali ke Gwanghwamun untuk meledakannya secara manual. 전술팀과 EOD 광화문으로 출동시켜. 광화문으로 가서 직접 폭탄을 터뜨린다. Walau harus merelakan nyawa mereka melayang, Yeonjun saat itu sudah berhasil menemukan bomnya di dalam bus. Berbekal ingatannya melihat papan rencana para penjahat, saat dia membawanya keluar, para penjahat telah tiba dan berusaha menembakinya. Peluru menghujani Gwanghwamun, banyak warga sipil yang tertembak oleh para penjahat yang berusaha membunuh Yeonjun dan Sunhwa. Baku tembak terjadi dengan Sunhwa yang berusaha melindungi Yeonjun. Saat itu tim keamanan dari NSS baru dikirimkan. Polisi memblokade jalan ke arah Gwanghwamun. Suasana makin mencekam di menit-menit berikutnya. Seung-hee datang sebagai bala bantuan. Tidak lama tim keamanan NSS menyergap dari belakang, menyudahi baku tembak itu dengan membunuh pemimpin penjahat Korea Utara dan menangkap yang tersisa.
Situasi sudah agak terkendali, bom nuklir berhasil diamankan. Keesokan harinya, Presiden Myung-ho segera mengadakan rapat darurat dan menegaskan bahwa dia akan tetap melanjutkan rencana perdamaian dengan Korea Utara. Iris tampaknya tidak menyukai ide ini dan berusaha menggagalkannya dengan cara lain. Di NSS, posisi direktur sengaja dibiarkan kosong untuk sementara waktu. Presiden menurunkan perintah untuk membersihkan pengaruh-pengaruh buruk di NSS dan membentuk struktur kepemimpinan yang baru. Di sisi lain, Yeonjun sedang ditahan di Badan Intelijen Nasional bersama dengan Baeksan dan Sang-woo. Mungkin mereka sedang menghadapi interogasi yang berbeda. Baeksan tentu saja akan dipaksa buka mulut untuk memberitahu informasi anggota Iris. Ketika Yeonjun dan Chunhwa diinterogasi dengan cara yang cukup baik, Sang-woo dan Baeksan mendapat perlakuan yang berbeda. Tampaknya Sang-woo yang terborgol di kaki dan tangan dibawa memasuki ruang interogasi. Wajahnya pucat, memperlihatkan penyesalan. Dia sadar bahwa telah mengecewakan banyak orang yang telah mempercayainya selama ini. Kini Sang-woo akan menanggung kesalahan yang telah diperbuatnya. 아이리스였어. 아니면 친구였어. 도대체 누굴 위해서? 뭘 위해서 이러는 거야? 현준 씨가 널 용서한다고 해도 난 너 절대로 용서 못해. Sedangkan Yeonjun dia dibebaskan dan dibawa ke Blue House. Presiden masih meminta bantuannya untuk mencari daftar anggota Iris supaya bisa mengakhiri masalah sampai ke akarnya. Yeonjun setuju, dia meminta bantuan supaya mendapat izin untuk dipertemukan dengan Baeksan. Sayangnya Yeonjun sangat emosional ketika Baeksan membicarakan tentang pembunuhan di masa lalu yang membuat orang tua Yeonjun meninggal. Dia berusaha menyerangnya. Beruntung para petugas sigap untuk menenangkan Yeonjun dan membawa Baeksan pergi. Berikutnya adalah Yeonjun ingin bertemu dengan Sang-woo, tapi Sang-woo menolak untuk bertemu dan bicara dengan Yeonjun. Dia merasa malu dan bersalah sehingga melihat Yeonjun saja sudah cukup membuatnya merasa menderita. 이게 뭐 하는 겁니까? 난 할 말 없습니다. 한순간이라도 우리 사이가 진심이었다고 느껴진다면 날 더 이상 비참하게 만들지 마라. 부탁입니다. Lalu beralih ke Korea Utara. Julyong pun berusaha mencari informasi tentang Iris dari para anggotanya yang Yunjun ketahui. Dia juga menunggu kepulangan Chunhwa ke Korea Utara dan berniat untuk membantunya lolos dari hukuman. Peran Chunhwa dalam membantu menyingkirkan bom memang membuatnya dimaafkan di Korea Selatan. Dia bahkan diizinkan tinggal jika memang Chunhwa menginginkannya. Tetapi Chunhwa menolak. Walaupun keluarganya sudah dibunuh semua di Korea Utara, tetapi dia tetap memilih untuk kembali ke Korea Utara, ke tempat asalnya. Mau tidak mau, Chunhwa harus berpamitan dengan Yeonjun. Mereka pun berpelukan. Berat bagi Chunhwa memang untuk berpisah dengan pria yang dicintainya. Tetapi dia sadar berada di Korea Selatan pun tak akan membantunya karena dia tahu Yeonjun hanya mencintai Seung-hee. 네가 아니었으면 여기까지 못 왔을 거야. 함께 해줘서 고마워. Sebelum Yeonjun meninggalkan Bin, Baeksan telah memberitahu kalau abu orang tuanya ditaburkan di Sungai Hain dan memberikannya pesan jika Yeonjun ingin ke sana. Semenjak kejadian itu, situasi pun mulai mereda. Yeonjun ditugaskan kembali di NSS atas perintah presiden, tapi direktur sementara yang menggantikan Baeksan menolak untuk langsung menerima Yeonjun kembali ke NSS karena dia pernah terlibat dalam kriminalitas yang mengancam Korea Selatan. Yeonjun mengerti dan membiarkan direktur mengambil waktu untuk mempertimbangkannya. 저 양반 매사가 좀 삐딱해. 다들 저 양반 때문에 힘들어하니까 너도 이해해라. 네. Beberapa hari kemudian, setelah tidak ada petunjuk lain mengenai keberadaan Iris dan Baeksan menolak untuk membocorkan informasi anggota, akhirnya Yeonjun menyarankan pada presiden untuk menangkap semua yang dekat dengan Baeksan secara mencurigakan, lalu menginterogasi mereka di tempat lain. Ketika banyak pihak berpikir kalau situasi sudah lebih mudah untuk diatasi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mi-jong yang didekati oleh Vic ternyata hanya dimanfaatkan saja untuk mencuri data dari server NSS. Lalu ketika Mi-jong menyerahkannya, dia langsung dibunuh oleh Vic.
Ketika itu, Yeonjun dan Seung-hee ternyata sedang pergi liburan di Pulau Jeju. Mereka tidak mengetahui kalau Mi-jong telah tewas. Teman-teman di NSS pun terlambat menyadarinya ketika Mi-jong tidak kunjung tiba di kantor dan tidak bisa dihubungi. Di tengah liburan, Seung-hee mendapat panggilan pagi-pagi sekali dan membuat Seung-hee bergegas pergi dari hotel tanpa diketahui tujuannya. Dia meninggalkan Yeonjun sendirian. 여보세요? 지금 어디예요? Di hari yang sama, pemindahan Baeksan dan Sang-woo ternyata dilakukan diam-diam dengan dipantau oleh beberapa orang NSS. Kedua pengkhianat negara itu berencana akan ditempatkan di fasilitas rahasia. Sayangnya, saat mobil selesai melewati terowongan, sekelompok pasukan Irish menyerang mereka dengan tembakan. Baeksan dan Sang-woo kabur bersama kelompok itu. Sang Yeon terpaksa menghubungi Yeonjun, hanya dia yang dapat diandalkan oleh NSS untuk mengejar Baeksan serta Sang-woo yang kini bersembunyi di mansion megah yang disiapkan oleh kantor pusat Irish sebagai tempat mereka berlindung. Sang-woo sudah diberi kepercayaan oleh Baeksan untuk memimpin pasukan penjaga di tempat itu. Sementara di Korea Utara, Sunhwa akhirnya bertemu dengan Chul-yong yang membebaskannya dari segala hukuman dan menawarkannya kembali bertugas di pasukan pengawal tinggi. Namun kali ini Sunhwa menolak. Dia tidak ingin terlibat di dalam militer lagi dan dia ingin kembali ke kampung halaman untuk melakukan pekerjaan yang lebih damai untuknya. Chul-yong paham kalau di momen itu Sunhwa sebenarnya patah hati karena harus meninggalkan Yeonjun, sehingga memintanya hanya beristirahat lalu mempertimbangkan kembali keputusan untuk meninggalkan dunia militer. 고향으로 가고 싶습니다. 거기서 농사를 짓든 인민학교 교사가 되든 그렇게 살고 싶습니다. 남조선으로 가는 문제는 좀 더 시간을 두고 생각해보자. 일단 쉬어라. Kembali lagi ke NSS, Yeonjun terkejut ketika mendapat kabar kalau Mi-jong terbunuh dan dia mungkin tidak sengaja membocorkan akses informasi pemindahan Baeksan dan Sang-woo sehingga bisa diketahui oleh kelompok Irish. Kelompok itu sekarang sedang merencanakan untuk menyerang dan membunuh Presiden Myung-ho karena Irish tidak mau Korea Utara dan Korea Selatan benar-benar berdamai. Rencana mereka sedikit lebih maju dibanding dengan NSS yang sibuk masih mencari Vic, pembunuh Mi-jong. Ketika ponsel gadis malang itu diakses di NSS, mereka menemukan foto Mi-jong bersama Vic yang wajahnya langsung dikenali oleh Yeonjun, sehingga dia segera memberikan analisis siapa Vic itu. Yeonjun yakin kalau Vic adalah bagian dari Irish, sehingga mereka harus melacaknya untuk menemukan Baeksan dan Sang-woo. 너는 어떻게 알게 됐는데? 홍승용 파일 때문에 일본에서 날 죽이려고 했었고 아이리스에 소속된 전문 킬러가 틀림없습니다. 다행히 사진이라도 확보했으니 추적에 도움이 되겠다. Urusan hilangnya Seung-hee akan diambil alih oleh Sang-yeon. Tanpa diketahui oleh mereka, Seung-hee kelihatannya diculik oleh Baeksan dan ditahan di gedung yang sama. Informasi ini awalnya hanya diketahui Baeksan saja, tapi anak buah terdekat Sang-woo memberitahu kalau seseorang ditahan diam-diam dan Sang-woo pun menyelidikinya sebab dia khawatir kalau Seung-hee lah yang disandra oleh Irish. Sebenarnya Sang-woo juga terlihat sangat penasaran dengan hubungan Baeksan dan Seung-hee karena selama ini dalam beberapa momen yang membahayakan Seung-hee pasti Baeksan berusaha melindunginya. Bahkan meskipun penyelamatan itu akan berisiko bagi Irish, anehnya ketika Sang-woo menanyakan langsung pada Baeksan, pertanyaannya tidak terjawab karena Baeksan menolak mengatakannya dan menutupi fakta sebenarnya, lalu memperingatkan Sang-woo supaya melupakan Seung-hee saja. 불필요한 의문은 널 위험하게 만든다. 이건 충고가 아니라 경고야. 네 마음속에 최승희를 두고 있다면 그건 가장 위험한 짓이야. Tapi kasus ini semakin menarik saja ketika Sunhwa menemukan dalam berkas yang berhasil direbut Chul-yong bahwa nama Seung-hee ada dalam daftar Irish. Dia berada di deretan nama yang sama dengan Baeksan. Meskipun data itu belum dapat dipastikan kebenarannya, Sunhwa tetap sangat cemas sehingga memutuskan untuk ikut bersama Chul-yong ke Korea Selatan lagi dalam pertemuan para pemimpin.
Saat itu Seng Hee ternyata sudah kembali ke NSS. Ini membuktikan bahwa kemungkinan besar bukan Seng Hee yang ditawan oleh Baeksan di gedung. Tapi tetap saja kepergian Seng Hee masih menjadi misteri yang tidak mau dijelaskan oleh Seng Hee saat itu. Yeonjun memang merasa tidak masalah, tapi dia tetap sangat mengkhawatirkan Seng Hee dan takut kalau Seng Hee kehilangan nyawanya. 어떻게 된 거야? 미안해. 아니 무슨 일이냐고. 아무 일 없었고 말하기 좀 곤란해. Malam hari setelah kembalinya Seng Hee ada kabar dari utara bahwa Cholyong dan Sunhwa kembali ke Seoul untuk membicarakan masalah Iris bersama dengan Sekretaris Jung. Dalam pertemuan tertutup itu, Sekretaris Jung sengaja berbicara empat mata dengan Cholyong saja mengenai berkas terbaru Iris yang mereka temukan. Sedangkan di tempat lain Sunhwa memberitahu bahwa dalam berkas itu ada nama Seng Hee yang terdaftar dalam berkas. Apa yang dikatakan oleh Sunhwa ini benar-benar mengejutkan Yeonjun. Tapi Sunhwa segera melanjutkan bahwa dia sebenarnya cemas kalau Seng Hee akan menjadi target pembunuhan Iris selanjutnya. Kecemasan yang beralasan mengingat kemampuan Seng Hee di NSS cukup untuk menjadi ancaman. Kabar buruknya, hal yang tidak pernah mereka khawatirkan justru terjadi. Sekretaris Jung yang baru selesai melakukan pertemuan dengan Cholyong terbunuh oleh ledakan akibat bom yang terpasang di mobilnya. Yeonjun yang berada di lokasi dapat melihat Vic dan berusaha mengejarnya bersama Sunhwa. 백산과 진사오의 행방을 알 수 있는 유일한 단서야. Di tengah padatnya jalanan Seoul, Yeonjun dan Sunhwa terus mengikuti Vic sampai menemukan tempat tinggalnya. Lalu Yeonjun menyusup masuk sendirian ke sana. Ada dendam tersendiri yang harus dibalaskannya pada Vic. Dengan tangan kosong, Yeonjun terus memukuli Vic dan berkata bahwa dia ingin membalas dendam Yuki dan Mijong yang Vic bunuh dengan sangat kejam. Vic tentu saja babak belur dan sempat terkena tembakan sekali karena tidak mau menjawab keberadaan Baeksan. Awalnya Yeonjun hanya ingin membuatnya sampai pingsan, tapi karena Vic bangun untuk membunuhnya, Yeonjun pun terpaksa menembak titik fatal yang menyebabkan Vic tewas tanpa bisa ditanyai lebih lanjut lagi. 백산 어딨어? 말해 백산 진사 어딨어? Kondisi di Korea Selatan semakin bergejolak. Cholyong tidak yakin membiarkan pemimpinan dari Korea Utara untuk berkunjung ke Korea Selatan karena masalah keamanan. Tapi Presiden Myung-ho meyakinkannya supaya menjalankan pertemuan sesuai rencana dan berjanji akan mengatasi situasi sebelum pertemuan itu terjadi. Keputusan para pemimpin ini cukup memberi tekanan pada Cholyong dan Yeonjun yang harus mencari Baeksan. Proses pencarian belum menunjukkan hasil yang lebih bagus, tapi dari hasil analisis di NSS berdasarkan bukti-bukti yang diambil dari tempat tinggalnya Vic, ada petunjuk yang mengarahkan Yeonjun kepada Meglas, sebuah perusahaan kompleks industri militer yang menangani industri pertahanan dan memiliki perusahaan militer swasta. Mereka memiliki klub house golf di Korea yang langsung diselidiki oleh Yeonjun. Dia menyelinap sendirian ke dalam setelah memanggil bantuan dari NSS. Yeonjun juga berpesan kepada Sang Yeon untuk tidak mengizinkan Seng Hee keluar dari markas karena dia sekarang sedang menjadi targetnya Iris. Seng Hee cemas, dia berusaha menghubungi seseorang tapi niatnya diurungkan. Sementara itu di clubhouse penyusupan Yeonjun sudah diketahui, tapi dia berhasil menerobos masuk dan membunuh pengawal satu persatu. Baeksan berhasil ditemukan oleh Yeonjun. Mereka sempat berbicara dan Yeonjun menginginkan Baeksan memberitahu keberadaan Sang-woo. Namun Baeksan penolak dan membuat Yeonjun makin kesal dengan ucapannya sehingga Yeonjun menembak kakinya. Beruntung karena Sang Yeon tiba tepat waktu sehingga sebelum Yeonjun tenggelam dalam emosinya dan membunuh Baeksan, ada yang bisa menghentikan dia. Baeksan pun langsung ditangkap, tapi Sang-woo masih belum ditemukan jejaknya. 아직 끝나지 않았다는 것만 명심해. 내 손에 네 부모와 유정훈이 죽었듯 너도 그렇게 죽게 될 거야. 그 마지막 순간까지도 넌 아무것도 모를 거야. 한준아! 내 말 들어.
지금 죽이면 더 이상 아이리스의 정체를 밝혀낼 수가 없어. 말해! Di hari yang sama ketika Yeonjun kembali ke NSS, ada kabar dari Yeonkyu tentang hal yang mengejutkan. Yeonkyu mendapat sebuah salinan video yang memperlihatkan kalau Seung-hee berbicara dengan Baeksan dan pria lainnya di hari yang sama saat Baeksan dibawa kabur oleh pasukan Iris. Fakta itu mengejutkan Yeonjun. Dia tidak paham apa yang terjadi. Kasus yang melibatkan Iris ini sangat penuh dengan teka-teki. Bahkan Sang-woo yang berada di dalamnya pun kebingungan. Dia sudah berhasil menemui Black yang selama ini mengatur perintah dari pusat ke anggota-anggota Iris yang lain. Tapi tidak pernah ada yang mengetahui siapa identitas asli Black sebenarnya. Ketika Yeonjun mengajak Seung-hee bicara pada malam harinya, dia mengakui kalau bertemu dengan Baeksan dan Black yang menawarkan Seung-hee untuk bergabung di Iris. Ini karena latar belakang Seung-hee yang memang berasal dari keluarga yang hebat. Ayah Seung-hee ternyata adalah mantan anggota CIA yang mendirikan SSS. Tapi kemudian ayahnya terlibat dalam rencana pembunuhan presiden dan akhirnya dihukum mati. Semenjak ayahnya dihukum mati, hidup Seung-hee dan ibunya menjadi sulit dan sangat menderita. Tapi saat itulah, di masa itu Baeksan menawarkan bantuan yang ternyata bantuannya datang dari Iris. Kini Iris menginginkan supaya Seung-hee bekerja untuk mereka dengan bergabung dengan Iris untuk membunuh Yeonjun. Tapi tentu saja Seung-hee langsung menolak. Namun semenjak permintaan itu, Seung-hee memang jadi kepikiran karena dia terus-terusan memikirkan utang budinya kepada Iris yang telah menolongnya dulu ketika keluarganya sedang sulit. Di masa-masa itu, Yeonjun pun hanya bisa menenangkannya serta berjanji akan membuat hidup Seung-hee tetap baik-baik saja. 누구 하나 우릴 도와주는 이 없고 끼니조차 연명하기 힘들 때 우릴 도와준 사람이 백상 국장이었어. 나한테 아버지 같은 존재였던 사람이 현준 씨 부모님을 죽였다는 걸 알았는데 날더러 아이리스가 돼서 현준 씨를 죽이라고 하는데 그 요청을 거절했어. 네가 현명한 선택을. 다행이야. Di malam yang sama, Sang-woo mengambil alih posisi Baeksan atas perintah dari pusat dan melakukan rencana penyerangan terhadap presiden. Saat itu Chul-yong sedang panik karena mendapatkan informasi dari Korea Utara kalau gas Soman di divisi militer hilang dicuri dan kemungkinan besar diselundupkan ke pasukan Iris. Gas Soman ini bisa sangat mematikan jika digunakan di ruangan tutup. Keesokan harinya di sebuah pameran yang berlangsung di mall pusat kota Seoul, tanpa diduga oleh NSS, pasukan Iris yang dipimpin Sang-woo menyandra warga sipil yang diperkirakan ada lebih dari 100 orang. Petugas gabungan segera mengepung mall atas perintah presiden. Yeonjun berada di antara mereka, memikirkan strategi untuk mengakhiri penyanderaan. Tapi baru beberapa menit melakukan pengepungan, sebuah bom jebakan meledak di depan gedung mall, melukai petugas dan keamanan yang mencoba masuk. 알파, 계단 입구에 도착. NSS akhirnya mengambil alih pasukan di lapangan dan berada di bawah perintah Yeonjun. Situasi ini menjadi semakin rumit. Chul-yong terpaksa menunda pertemuan antara pimpinan Korea Utara dan Korea Selatan karena kondisinya tidak memungkinkan serta berbahaya bagi kedua belah pihak. Yeonjun mulai bergerak mengatur strategi penyusupan sementara Sang-woo memerintahkan anggotanya untuk menyampaikan tuntutan supaya pihak Korea Utara dan Korea Selatan menghentikan pertemuan dan kesepakatan damai. Jika situasi tidak segera diamankan oleh NSS, maka perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan mungkin tidak akan pernah terwujud. Maka Yeonjun harus lebih berani mengambil resiko dalam situasi tersebut. 107명의 인질들을 억류하고 있다. 소만가스가 장착된 폭발물이 인질들이 있는 건 위치는 물론 우리의 요구 조건은 조명호 대통령이 정상회담 취소를 발표하는 이건 진압작전을 벌인 응징이다.
Setelah Sunhwa dikirimkan Chul Yong untuk menjelaskan tentang gasoman yang digunakan para penjahat serta kelemahannya, akhirnya Yeonjun masuk untuk melihat keadaan dan mencoba bernegosiasi dengan Sang-woo. Dia tahu kalau Sang-woo tidak akan membunuhnya dalam kesempatan ini. Ketika mereka berbicara langsung berhadapan-hadapan, justru yang dibahas Yeonjun bukanlah masalah negosiasi, tetapi tentang masa lalu persahabatan mereka dulu yang sangat dekat, yang jauh berbeda dengan kondisi mereka sekarang. Sebenarnya Yeonjun memang sengaja untuk membicarakan itu. Dia ingin membuat Sang-woo agar sadar semua yang dilakukannya ini adalah tindakan yang sangat jahat. Yeonjun sadar kalau Sang-woo sebenarnya tidak pernah tega menyandra anak kecil dan para ibu. Tetapi sayang sekali setelah semua pembicaraan itu Sang-woo belum luluh. Sang-woo justru mengajukan tuntutan lain supaya para agen Iris yang ditahan di Korea Utara dibebaskan lalu dikirim ke Tiongkok serta Suriah. 어떻게 진성은 네가 저 어린애들을 인질로 잡아놓고 협박을 할 수가 있어. 이건 절대로 네가 아니야. 그만하라! 우리 쪽 요구 조건부터 먼저 말하겠다. 지금 북에 갇혀있는 아이리스 관련자들을 당장 석방시켜. Presiden menghubungi Yeonjun untuk menanyakan apakah pertemuan itu jika dibatalkan maka para sandera akan dibebaskan. Tapi Yeonjun meragukan kalau Iris akan menepati janjinya. Jadi keputusan dibuat untuk melakukan penyergapan saja dan melumpuhkan anggota Iris di dalam mall. Awalnya Yeonjun berkata kalau tuntutan Iris akan dipenuhi, tapi sebagai jaminannya Yeonjun menginginkan supaya sandera anak-anak dan para wanita dibebaskan lebih dulu. Sang-woo pun setuju dengan hal itu. Tetapi ternyata anggota Iris dia mendapatkan perintah lain dari Black ketika itu malah menyuruh membunuh seluruh sandera dan tentu saja hal itu membuat terjadi pagu tembak di sana. Sang-woo yang sadar akhirnya dia pun berpikir untuk membela Yeonjun. Dia sadar semua yang dilakukannya adalah hal yang buruk, apalagi membunuh anak-anak dan wanita di situ. Karena hal itulah di momen tersebut akhirnya Sang-woo membantu Yeonjun untuk melawan para teroris. Yeonjun tentu sangat senang karena mengetahui kalau sahabatnya sebenarnya masih memiliki sisi baik dalam dirinya. Tetapi kesenangan itu tidak berlangsung lama karena kemudian Sang-woo tertembak oleh para teroris dan dia pun sekarat di sana. Sebelum tewas dia meminta maaf pada Yeonjun dan Seung-hee karena selama ini telah menyulitkan hidup mereka bahkan berkhianat. Setelah itu Sang-woo pun meninggal. Tentu saja kematian Sang-woo membuat Yeonjun dan Seung-hee sangat bersedih dan tentunya semua teman-teman di NSS, terutama teman semasa sekolahnya yaitu Sang-yeon. 서씨. 서우야 정신 차려. 서씨. 미안. Setelah kejadian di mall, Yeonjun diperintahkan pergi ke Blue House untuk mengawal presiden dalam pertemuan dengan pimpinan Korea Utara. Saat konferensi akan segera berlangsung, di NSS terjadi kehebohan ketika Yeonku memberi kabar hasil forensik bahwa terjadi kesalahan di lapangan. Para penjahat telah mendandani banyak sandera dengan berpakaian seperti mereka. Jadi yang terbunuh justru para sandera itu, sementara kelompok para penjahat berhasil lolos. Para penjahat itu kini sudah berada di konferensi pers untuk membunuh presiden. Yeonjun mendapat kabar ini dalam perjalanan dan tidak memungkinkan untuk membatalkan acara. Jadi yang bisa dilakukan Yeonjun adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi presiden dan perwakilan dari Korea Utara. Mengejutkannya, di antara para penembak jitu Iris itu ada Seung-hee yang menyamar di antara mereka. Dia melepaskan tembakan lebih dulu, memberi peringatan sehingga presiden dapat diamankan. Baku tembak segera terjadi di area konferensi, di mana sebelum petugas bantuan tiba, Sunhwa tertembak karena berusaha melindungi Yeonjun dari serangan.
Yeonjun hampir kehilangan fokus dalam menjaga presiden akibat Sunhwa yang terluka, tapi Seung-hee segera mengingatkannya untuk melakukan misi utamanya lebih dulu. Untungnya dia berhasil tepat waktu menyelamatkan presiden dari ancaman kematian. 아니 네가 Beberapa hari setelah tragedi besar itu terjadi, Sunhwa sudah terlihat agak pulih dari luka tembaknya. Sementara Yeonjun datang menjenguk dengan membawakannya bunga serta mengucapkan perpisahan pada Cholyong yang akan segera kembali ke Korea Utara. Perjanjian damai telah terwujud. Akhirnya konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan terselesaikan dan misi mereka pun juga terselesaikan. Akhirnya selama bertahun-tahun Yeonjun menyelesaikan balas dendamnya dan sekarang dia bisa hidup lebih damai. Beberapa bulan pun berlalu, NSS sekarang mengalami banyak perkembangan dan situasi di Korea Selatan juga sudah lebih terkendali. Namun sekarang Yeonjun dan Seung-hee memilih untuk mundur dari NSS. Mereka memutuskan untuk mengundurkan diri karena mereka ingin hidup lebih damai lagi. Setelah semua lika-liku kehidupan yang mereka lalui, akhirnya Yeonjun dan Seung-hee memutuskan untuk hidup bersama dan sekarang hidup mereka lebih damai dan tentunya bahagia. Dan itulah ending dari drama ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.